Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my video tutorial. Nah, di video tutorial kali ini kita akan membuat yang namanya student management system berbasis Laravel. Nah, Laravel ini menggunakan Laravel 10. Nanti kita akan isinya ada student, ya, terus teacher, course, sama pembayaran, sama ini nanti pembayaran yang akan dirilis seperti itu. Nah, jadi untuk bisa ini semua, aku harap teman-teman bisa mengikutinya itu dari awal sampai akhir, ya. Oke, ini aku pause dulu, nanti kita akan lanjut ke intinya. Oke, selanjutnya teman-teman buka file explorer teman-teman, ya. Terus di explorer teman-teman buat satu folder. Nah, buat satu folder itu teman-teman bisa di C, di D maupun di E. Kalau misalnya teman-teman ada E juga. Nah, di sini kita buat satu folder, ya. Nama foldernya itu adalah student management. Di dalam folder student management kita akan membuat satu file. Kita ketikkan di sini cmd. Nah, habis dari sini teman-teman buka web browsernya tentang si Laravelnya. Nah, di sini teman-teman bisa buka. Nah, ini adalah situs resmi dari ini adalah situs resmi si website si Laravelnya. Nah, kita pergi ke bagian, di sini ada bagian yang namanya, bentar aku lupa nih, docs, ya, ataupun di sini ada documentation. Salah. Kita buka docs-nya dulu. Nah, di sini teman-teman harus memastikan kita akan menggunakan dan membuat websitenya itu menggunakan Laravel 10. Ya, jadi di sini teman-teman harus pastikan. Nah, kita ke version 10. Nah, di sini di version 10 ini dikasih tahu tata caranya untuk penginstalasi Laravel menggunakan versi 10 ini. Nah, di sini pertama-tama ada Composer Create Project. Nah, ini tuh si Composer Create Project sampai si Laravel 10.10 itu emang udah bawaan dari penginstalan si Laravelnya. Nah, kalau yang example ini dia itu untuk nama project yang nanti kita akan buat, ya. Nah, di sini aku mau copy dulu, terus aku masukin di sini, ya. Sini aku masukin sebagai ini, ya. Ini aku ganti dulu untuk nama projectnya. File yang akan kita buat itu adalah ini aku ganti jadi student management app, ya, seperti ini, seperti yang di sini. Nggak pakai spasi berarti dia begini. Jadi betul. Nah, terus selanjutnya kita copy lagi. Nah, ini habis itu kita balik lagi ke ini, ke cmd lagi. Nah, situ di sini kita tempel di sini kita tekan tombol enter, ya. Nah, ini kita tunggu untuk penginstalisasinya. Pokoknya instalisasinya kita tunggu, ya. Dan pastikan ini Laravelnya menggunakan Laravel 10, ya. Jangan sampai salah. Nah, ini supaya tidak terlalu panjang untuk videonya, ini mau aku pause. Nanti jika proses penginstalisasinya sudah selesai, nanti aku lanjut.
Oke, ini sudah selesai teman-teman ya penginstalasinya. Nah, jadi di file explorer tadi yang sudah kita buat, ya, nih kita sudah buat student management, ya. Terus dalamnya juga ada file atau folder lagi namanya student management app, ya. Jadi ini sudah berhasil diinstal. Nah, ini beberapa folder yang udah diinstal dari si Laravel 10-nya tadi, ya. Nah, terus selanjutnya yang teman-teman lakuin itu apa? Teman-teman bisa buka dari sini, bisa klik kanan langsung open with code, atau teman-teman bisa dari terminal itu sama, bisa dari lewat terminal, ya. Jadi di sini kita langsung aja, ini bisa dari sini, atau bisa dari yang tadi aku carain ya. Seperti itu. Nah, di sini aku mau langsung aja di sini. Ya, aku mau ketikkan code spasi titik untuk membuka Visual Studio Code-nya. Oke. Ini sudah terbuka untuk Visual Studio Code aku. Ini aku kecilin kemarin karena mau menghalangi. Terus ini kita silang aja. Nah, di sini teman-teman bisa buka terminal di Visual Studio Code teman-teman. Nih, terminal, new terminal. Nah, ini kan new terminal. Nah, teman-teman bisa membuka untuk mengecek apakah ini berhasil atau tidaknya, ya. Jadi, teman-teman bisa lewat terminal sini, ataupun seharusnya kita masuk ke directory ini dulu ya, cd dulu ya. cd itu semua folder yang kita buat tadi ya. Bentar, aku ulangin aja deh. Biar langsung masuk ke file itunya ya. Buka lagi terminalnya. Kita masuk ke cd. Ya, jadi kita mau buat yang namanya student management app ya. Nah, kita enter. Nah, udah masuk ke directory si foldernya. Langsung aja kayak tadi kode spasi titik. Habis kode spasi titik, enter lagi, masuk ke Visual Studio Code lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini yang dimulai itu dari si folder app ini sudah ada dalam penginstalasi dari si Laravel 10 tadi. Nah, sini aku langsung aja buka terminalnya. Ya, kalau teman-teman bisa manual dari sini bisa dari sini ya. Aku caranya. Tadi kan aku langsung pakai control backtick ya. Terus selanjutnya di sini kita jalankan yang namanya PHP artisan self untuk melihat apakah dia berhasil atau belum. Artisan self. Sorry guys. Nah, sini sudah bisa. Sekarang kita klik si link ini, ya, klik link ini. Bisa menggunakan kontrol klik. Nah, dia akan terbuka. Kita lihat di sini. Nah, ini dari si Laravel 10-nya. Berarti ini sudah berhasil. Ya. Selanjutnya, wait. Nah, ketika tadi webnya sudah berhasil dijalankan, ya teman-teman. Teman-teman harus memastikan lagi bahwa Laravel ini adalah Laravel 10 di sini. Nih, ya. Terus teman-teman bisa buka websitenya yang namanya tutusfunny.com Laravel 10
CRUD, application tutorial. Nggak ada. Intinya itu menjelaskan tentang CRUD ya. Jadi, sorry guys. Jadi nanti teman-teman bisa buat satu file di Visual Studio Code yang Student Management App ya. Jadi di sini buka yang nama Research Views. Nah, di Research Views ini kita buat satu file namanya layout ya .lab.php seperti ini. Nah, sini bisa tekan shift tambah tanda seru. Extension aku nggak ada, bentar. Oke, sampai lanjutin ya. Jadi teman-teman bisa buka filenya di sini. Di browser itu bertulis depan lalu lanjut step aja. Pokoknya buktinya. Oke, udah. Nah, teman-teman bisa klik membagi step 4-nya aja. Nah, di sini kita copy untuk CSS-nya. Terus kita taruh di atas kita. Nah, udah. Nah, udah kita masukin tujuan dari halamannya. Nah, membuat halamannya terus kita pakai tag H1 ya. Kita ketik di sini kalau save ya. Yang ini ke folder footer ya. Masuk ke dalam yang halaman yang merupakan halaman web itu adalah di web.php ini. Nah, selanjutnya di sini disebut dalam kode slash ketika URL data slash itu memberitahu untuk halaman tampilan kembali. Nah, ini kan return view ya, menampilkan halaman yang mau kita tuju. Terus nah, ini kan kita ini return view welcome. Terus kalau nanti welcome dia berarti di file di sini di views di welcome.php gitu. Nah, di sini kita ganti dengan di sini kita pakai layout.
kita save ya, layoutnya sama yang di sini. Kita di sini refresh ya. Nah, ini kita refresh. Nah, sekarang teman-teman bisa mendapat melihat hasilnya ini adalah halo. Oke. Berarti ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, sekarang di bagian ini kita akan membuat desainnya dulu. Nah, kita kan mau bikin desainnya gitu kan, teman-teman. Ini ada cara-caranya juga dalam Bootstrap 4-nya. Bentar guys. Jadi teman-teman bisa di sini Bootstrap navbar. Nah, di sini ada, kita klik yang ini. Nah, di sini kita ambil untuk tampilan yang ini. Karena dia itu adalah konten, jadi di sini kita pakaikan dulu, dibalik lagi ke layout PHP. Nah, teman-teman memastikan bahwa dia ada dalam folder research, terus di dalam folder research ada folder views, baru di layoutnya gitu. Nah, di sini mau dipakein tag div dulu. Ini div class-nya kita pakai div class container. Tambahin lagi di sini ada tag div. Nah, ini kelasnya div kelasnya row. Pastain aja di sini. Nah, ini udah dipaste ya. Terus selanjutnya di sini kita simpan ya. Kita simpan di sini. Nah, habis itu di sini kita lihat untuk halamannya apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, di sini sudah terdapat ada navbar, home, link, drop down, disable, dan lain sebagainya. Nah, sekarang di bagian sini ini kita di sini buat satu tambahan lagi. Nah, di sini mau buat satu div lagi, terus ini kita pakaiin kelas ya. Kita pakaiin kelasnya. Nah, kita pakaiin kelasnya call md ya. MD-nya apa? Nah, MD 12. Call MD 12. Ini kita simpan. Oke, ini untuk nilai maksimum dari tampilan kontennya dibagi jadi 12 ya. Nah, jadi ini div-nya aku cut ya. Di sini mau aku pindahkan. Taruh di bawah tag
nav-nya. Ini berarti ini kita rapihin tag div-nya, tag nav ini. Gimana kita tutup dulu. Nah gini ya. Ini di sini. Ini udah ya, kita save. Nah, habis itu ini save-nya bisa Ctrl S atau teman-teman bisa lewat dari ini ya. Terus teman-teman buka lagi Visual Studio Browser, kita refresh. Nah, dia akan di sini ya. Sekarang ini sudah berjalan dengan sempurna ya teman-teman ya. Nah, di sini yang akan aku lakukan itu adalah membuat pengaturannya. Jadi kita tidak perlu menggunakan tautan ini. Bentar ya. Nah, oke, sini di bagian sini ini kita ganti jadi student management. Nah, ini tag A ini dia akan menuju ke link. Kalau dipakai have ya, tag A. Tambahkan lagi di sini. Save, habis itu nah, jadi yang tag ini yang dari bagian item aktif ini ya. Ini nah, batalin yang dari tag yang ini sampai tag ini yang ada formnya. Nah, kita hapus. Nah, sisain yang ada ininya aja. Terus sini ini kita simpan lagi di sini. Nah, udah kan? Nah, itu di sini disegarkan untuk halamannya, tampilan halamannya. Nah, jadi kayak gini, ini di refresh. Nah, di sini balik lagi ke Visual Studio Code. Terus di bagian sini kita nggak butuh yang halaman di div ini nih. Ya, di halaman div ini. Kita hapus, kita save Ctrl S. Ini kita hanya punya aja ini. Nah, jadi di sini kita punya mata uang ya teman-teman, sedia setara begitu. Nah, selanjutnya kita refresh di sini. Nah, oke, ini setelah itu nanti kita akan mendesain semua halanya dan apa yang kita akan desain di bawah ini. Terus jika nanti teman-teman membuat yang sederhana, jadi di sini untuk sistem manajemen siswa, di sini kita akan masukkan di halaman tampilan layout ini. Nah, di tag H2 di sini di bagian Ahref H2. Nah, di sini. Nah, H2-nya ini kita cut
ini kan H2. Terus ini kita pastikan jadi H2-nya tuh di sini. Student Management Project terus nah kita save. Habis itu kita save. Di sini kita refresh lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi sedikit lebih besar untuk tulisannya ya. Jadi nanti kita akan membuat selanjutnya membuat bilah sisa ya, bilah sisi. Nah, di sini nanti teman-teman untuk video selanjutnya teman-teman di sini bisa klik Bootstrap ya 4 implementation. Nah, di sini ada kan. Nah, implementation sidebar. Nah, di sini ada contoh banyak sekali bilah sisi ya teman-teman ya. Nah, nih. Aku lupa bagian ini yang mananya. Nah, klik yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk tampilan-tampilannya. Beberapa contoh juga banyak ini untuk yang menggunakan Bootstrap 4. Nah, ya. Nah, oke. Untuk video yang pertama ini sudah selesai. Aku tutup dengan ini. Oke, nanti kita lanjut di video tutorial yang keempat. Oke. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.